adalah Pandhawa. Punta, Werkudara, Janaka aja nengkeng madheg Senopati yen durung entek jago Wirata. Pada video kali ini, kami akan menampilkan video tentang tokoh wayang secara singkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Salam budaya. Prabu Durgandana atau Prabu Matswapati. Prabu Matswapati merupakan putra Prabu Basuketi dengan Dewi Yukti. Mereka adalah raja dan permaisuri kerajaan Wirata. Namun dalam versi lainnya, Prabu Matswapati masa mudanya bernama Raden Durgandana, putra dari Prabu Basuparikara dengan Dewi Adrika, bidadari yang pernah menjalani hukuman menjadi seekor ikan. Kata Matswa atau Matsya mempunyai arti ikan, sedangkan Pati adalah julukan sebagai seorang raja. Raden Durgandana mempunyai adik perempuan bernama Dewi Durgandini. Mereka terlahir kembar ketika ibunya masih berwujud ikan, baru setelah lahir, maka Dewi Adrika terbebas dari kutukan yang dideritanya. Dikisahkan pada saat Prabu Basuparikara sedang berkelana di hutan, tiba-tiba dirinya teringat atas kecantikan istrinya yaitu Dewi Girika, maka tumpahlah air maninya. Kemudian air itu dibungkus dengan dedaunan, dan Prabu Basuparikara menyuruh burung alap-alap untuk membawanya ke kerajaan Wirata. Tapi di perjalanan, burung itu diserang oleh burung lain yang mengira itu makanan. Sehingga air dalam daun itu jatuh ke sungai dan dimakan oleh ikan betina, sehingga hamil dan melahirkan bayi laki-laki dan perempuan. Ikan tersebut sesungguhnya adalah bidadari kahyangan yang bernama Dewi Adrika, yang sedang mendapat kutukan menjadi seekor ikan. Setelah melahirkan, Dewi Adrika kembali ke wujud aslinya, dan menitipkan bayi kembar itu kepada seorang pendayung bernama Dasabala. Dewi Adrika pun berpesan agar anaknya dibawa ke hadapan Prabu Basuparikara, Raja Wirata dan meminta anaknya diberi nama Durgandana dan Durgandini. Oleh tukang perahu, kedua bayi itu pun diserahkan kepada Prabu Basuparikara. Dewi Durgandini adalah seorang bayi yang cantik, tapi dia mengeluarkan bau amis yang menyengat. Lalu Prabu Basuparikara menitipkan Dewi Durgandini kepada tukang perahu itu, dan percaya kelak takdir akan menemukannya dengan seseorang yang dapat menghilangkan bau amisnya. Sementara Dewi Durgandini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, namun tidak ada seorang pun yang mau menikahinya. Kesehariannya membantu ayah angkatnya sebagai tukang perahu. Hingga suatu hari, ada seorang pertapa muda yang bernama Resi Palasara menyeberangi sungai. Di tengah sungai, terciumlah bau amis Dewi Durgandini. Resi Palasara menawarkan apakah Dewi Durgandini bersedia disembuhkan atau tidak. Tentu saja Dewi Durgandini mau. Namun proses penyembuhan Dewi Durgandini menimbulkan keanehan. Pada saat penyakit atau malah dalam Dewi Durgandini terlepas, kemudian melayang ke air dan dimakan ikan, seketika menjadi sosok mirip raksasa, yang kemudian diberi nama Raja Mala. Perahu yang mereka tumpangi kemudian terpecah menjadi dua dan masing-masing menjadi manusia, yang diberi nama Rupa Kica dan Kicakarupa. Kelak ketiganya ikut bersama Dewi Durgandini ke kerajaan Wirata. Dewi Durgandini kelak akan menjadi istri Prabu Sentanu. Prabu Matswapati atau Raden Durgandana merupakan Raja Agung Negara Wirata, yaitu seorang raja yang memerintah semua raja, dengan kata lain, rajanya para raja. Dan mempunyai saudara kandung bernama Dewi Durgandini, istri Raden Palasara dari pertapaan Srengga. Prabu Matswapati menikah dengan putri angkat Raden Palasara dengan Dewi Durgandini yang bernama Dewi Rekatawati, dan memperoleh 4 putra yang bernama Raden Sweta, Raden Utara, Raden Uratsangka dan Dewi Utari. Selain itu, Prabu Matswapati juga menerima pengabdian dari 5 saudara angkatnya yaitu Raden Kencaka, Raden Rupakenca, Raden Rajamala, Raden Setatama dan Raden Gandawana. Pada saat para Pandawa mendapatkan pengasingan 12 tahun akibat tipu daya Pati Sengkuni, mereka singgah ke kerajaan Wirata. Saat itu Raden Puntadewa sedang menyamar demi mendapatkan izin dari sang Raja Matswapati. Prabu Matswapati kagum kepada Raden Puntadewa atas wawasan dan perilaku yang dimilikinya, sehingga menjadikan Prabu Matswapati sangat sayang kepada keluarga Pandawa. Pada saat Perang Baratayuda, Prabu Matswapati menunjukkan rasa sayangnya kepada Pandawa dengan memerintahkan putra-putranya untuk terjun ke dalam Perang Baratayuda Jaya Binangun. Mereka berganti-ganti senopati dalam perang besar tersebut, namun ketiga putranya yaitu Raden Sweta,
Raden Utara dan Raden Wuratsangka gugur di tangan Resi Bisma, sedangkan putrinya yang bernama Dewi Utari sedang mengandung. Menurut pewayangan Jawa, Prabu Matswapati hidup sangat lama, yaitu dari masa Raden Palasara, sampai ke masa pemerintahan cucunya yaitu Parikesit. Setelah Parikesit dinobatkan sebagai raja di Hastinapura, menggantikan Prabu Kalimataya atau Prabu Puntadewa, Prabu Matswapati merasa tugas hidupnya telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan, karena kami di sini untuk belajar mengenal tokoh wayang demi melestarikan budaya. Terima kasih.